Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang larutan asam dan basa yang beranggotakan Muhammad Azhar Semana, serta saya Risma Aulia. Langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan dibacakan oleh Agus Resmana. Larutan asam dan basa. Teori asam dan basa Arrhenius. Teori asam dan basa Arrhenius. Konsep asam dan basa dikenal pertama kali sekitar abad yang ke-11. Seorang ilmuwan Inggris yang bernama Swansea Arrhenius mengumumkan teori mengenai asam dan basa senyawa. Bentuk senyawa asam dan basa dalam bentuk larutannya dapat mengandalkan sedikit sehingga termasuk elektrolit. Larutannya terurai menjadi ion-ion. Ion tersebut bergerak bebas dan menghasilkan listrik. Asam menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen brom H. Contoh asam menurut Arrhenius adalah senyawa HCl dan HNO. Karena dalam air akan berhasil sebagai berikut. Asam menurut Arrhenius HCl brom Ag HAG tambah Cl brom Ag HNO Ag Ag tambah NO. Ag ion hidrogen merupakan pembawa sifat asam. Ion negatif atau anion dari asam disebut ion sisa asam. Senyawa asam dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Senyawa molekul yang bereaksi hingga air membentuk ion hidrogen H. Jenis senyawa ini dibedakan menjadi berikut. 2. Senyawa molekul yang berupa oksida nitrogen akan melepas ion H. 14. Setelah bereaksi dengan air membentuk asapnya. Oleh karena itu, oksida nitrogen disebut juga oksida asam atau anhidrida asam. Contoh oksida nitrogen yang dapat membentuk asapnya antara lain CO2, SO, dan N2O5. Asam yang mengandung unsur H dengan unsur nitrogen lainnya atau hidrogen nitrogen. Contoh asam kasih antara lain HF, HCl, dan H,S. B. Asam yang mengandung unsur H, O dengan unsur lainnya. Beberapa contoh asam oksida adalah H, CO, dan HCO, C. Asam yang mengandung senyawa organik. Dua, senyawa molekul yang berupa oksida non-logam. Oksida non-logam akan melepas ion gas setelah bereaksi dengan air membentuk asapnya. Oleh karena itu, oksida non-logam disebut juga oksida asam atau anhidrida asam. Contoh oksida non-logam yang dapat membentuk asapnya antara lain CO2, SO, dan N2O5. B. Basa menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang jika dilarutkan ke air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH. Contoh basa menurut Arrhenius adalah senyawa NaOH karena dapat dilarutkan dalam air akan bereaksi sebagai berikut. NaOH Ag Na atau Ag plus OH Ag BaOH Ag Ag plus 20H Ag ion OH merupakan pembawa sifat basa. Sedangkan ion positif atau kation disebut ion logam. Ada 3 kelompok senyawa basa. Berikut masing-masing kelompok senyawa.
Satu, senyawa ion mengandung ion hidrosida OH, contohnya NaOH atau KOH. Dua, oksida logam akan melepas ion OH ketika mereaksi dengan air membentuk basanya. Oksida logam disebut juga oksida basa atau anhidra basa. Contohnya Na, O2, CaO, dan AlO. 3. Senyawa molekul yang bereaksi dengan air membentuk ion hidroksida, contohnya NH, CH, NH, dan C, H, NH. Teori asam dan basa organik memiliki keterbatasan karena hanya dapat menjelaskan asam dan basa senyawa anorganik dalam larut air. Senyawa yang dapat dijelaskan adalah senyawa yang memiliki rumus kimia HX untuk asam dan NOH untuk basa. Teori asam dan basa organik tidak dapat menjelaskan alasan HCl bersifat asam dalam larut eter. Teori itu juga tidak dapat menjelaskan fakta bahwa CO dalam air bersifat asam atau NH dalam air bersifat basa. Fakta menunjukkan bahwa HClO bersifat asam dalam larut air dan HClO bersifat basa dalam larut bukan air. Misalnya larut asam sulfat, ganasia, dan amonia cair. Teori asam dan basa Dr. Thornley. Pada 1903, Johannes N. Bronsted dan Thomas Thornley mengemukakan definisi asam dan basa yang jelas. Menurut mereka, asam adalah senyawa yang mempunyai mampu menyerahkan proton atau menjadi proton atau proton benar. Sedangkan basa adalah senyawa yang mampu menerima proton atau menggunakan proton atau proton. Dari pengertian dapat ditentukan bahwa teori asam dan basa Bernoulli berdasarkan pada reaksi pemindahan proton. Suatu asam telah melepas suatu proton akan membentuk reaksi yang disebut basa. Konjugasi dari asam itu adalah satu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam pembelah. Demikian juga dengan satu basa. Setelah menerima suatu proton akan membentuk suatu spesies yang disebut asam kondisi dari basa. Dan proton dari satu spesies lainnya disebut protolisis. Konsep asam basa berteks dan kondis lebih luas dari konsep asam basa ini. Karena beberapa alasan antara lain, lautnya tidak terbatas pada laut air, tapi juga laut-laut lain, bahkan reaksi tanpa laut. Dan reaksinya tidak hanya berupa molekul, tapi juga berupa kation dan anion. Tidak semua reaksi asam dan basa menyebabkan perpindahan proton dari asam ke basa sehingga perlu adanya dari asam basa yang lebih dulu. Dan yang disebut juga. Sekarang ahlinya dari Amerika memperkenalkan teori asam dan basa yang tidak melibatkan kalian proton, tapi melibatkan penyerahan dan penggunaan pasangan elektron juga. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau pasangan elektron. Dan basa adalah senyawa yang dapat memberi pasangan elektron pada senyawa lain. Dalam pasangan elektron bagi basa Lewis karena mendonorkan pasangan elektron bebas pada yang hujan dan sebagai asam dari menerima pasangan elektron juga. Selanjutnya ke yang B, kekuatan asam dan basa akan dibacakan oleh Tania dan Maya.
menjadi ion-ionnya. Dengan demikian nilai Ka sangat besar. Untuk asam lemah hanya sebagian asam yang terurai menjadi ion-ionnya. Konsentrasi positif hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau ketetapan ionisasi diketahui. 2. Kekuatan basa. Seperti asam, ada pula basa kuat dan basa lemah. Penjelasan basa kuat dan basa lemah sama dengan asam kuat dan basa kuat. Untuk basa kuat, hampir semua basa terurai menjadi ion-ionnya. Dengan demikian, nilai Kb sangat besar. Bagaimana konsentrasi ion OH negatif dalam larutan basa lemah? Dengan cara penurunan yang sama dengan asam kuat, konsentrasi ion OH negatif dapat ditemukan. Derajat keasaman. Senyawa asam dan basa dapat dibedakan menurut derajat keasamannya atau pH. Beberapa pH lambang dan basa. Untuk mengetahui jawabannya, Anda lebih dahulu akan dijelaskan tentang keseimbangan air. Air merupakan elektrolit lemah. Air akan terionisasi menjadi H dan OH. Air yang terionisasi sangat kecil sehingga K dalam pemilihan O akan memberikan harga yang konstan. K dalam perusahaan O dilambangkan dengan K atau ketetapan keseimbangan air. Konsentrasi ion H dalam larutan berair atau pelarutannya air umumnya sangat rendah, akan tetapi mempengaruhi derajat keasaman atau pH suatu larutan. Menurut Solensen, ahli kimia dari Denmark, pH merupakan fungsi logaritma dari konsentrasi ion H dalam satu larutan. Untuk poin yang selanjutnya adalah indikator asam dan basa yang akan dibacakan oleh Rizal. Indikator asam dan basa. Bagaimana cara mengidentifikasi senyawa asam dan basa? Senyawa asam dan basa dapat diidentifikasi menggunakan indikator, yaitu zat warna yang warnanya berbeda. Jika berbeda dalam kondisi asam dan basa, ada dua macam indikator: indikator alami dan indikator buatan. Yang pertama, indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alami seperti tumbuhan. Indikator tersebut dapat dibuat dari bumbu dapur, bunga, dan buah-buahan. Agar dapat digunakan sebagai indikator, bahan-bahan tersebut dibuat dalam bentuk larutan dengan cara mengekstraknya. Kemudian diteteskan pada larutan asam atau basa. Kemudian diuji perubahan. Warna yang terjadi dalam setiap indikator tidak sama. Yang kedua yaitu indikator buatan. Indikator buatan yang sering digunakan di laboratorium adalah antara lain kertas lakmus, kertas indikator universal, dan larutan indikator universal. Dalam materi berikut akan dijelaskan indikator tersebut. Ada dua jenis kertas lakmus, lakmus merah dan biru. Penggunaannya sangat mudah, cukup disebutkan pada dalam uji. Kertas indikator universal dapat berubah warna tertentu sesuai dengan keasaman atau kebasahan dan berubah warna. Jadi ketika indikator disebutkan ke dalam asam atau basa. Larutan indikator universal yang sering digunakan adalah phenolphthalein, metil, jingga, bromethimol, biru, dan metil merah. Jika kita menegaskan larutan asam atau basa ke dalam larutan indikator universal, kita dapat melihat perubahan warna larutan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pengukuran pH lautan. pH setiap zat tidak sama. Bagaimana cara mengukur pH suatu lautan?
Indikator asam dan basa tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa, tetapi dapat digunakan untuk mengukur pH. Perubahan warna yang dihasilkan indikator asam dan basa bergantung pada pH. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pH adalah kertas indikator universal dan larutan indikator universal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kertas indikator universal akan berubah warna ketika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Perubahan warna pada kertas indikator universal dapat dibandingkan dengan warna pada kertas kemasan. Warna indikator menyatakan nilai pH. Penggunaan satu jenis larutan indikator universal atau larutan tunggal akan diberikan hasil yang kasar. Misalnya, suatu larutan ditetesi dengan indikator metil jika berwarna kuning. Berarti larutan tersebut memiliki pH kurang dari 4,4. Memiliki pH lebih dari 4,4. Agar mendapatkan hasil yang lebih teliti digunakan beberapa indikator. Agar pengukuran pH lebih akurat, kita dapat menggunakan HP meter. pH meter terdiri atas elektrode gelas, elektrode pembanding, dan pengukur potensial dengan sistem pembacaan skala pH. Selanjutnya ada di bagian F, reaksi asam basa. Menurut teori Arrhenius, senyawa asam terurai di air menjadi H+, H positif, dan ion sisa asam. Adapun senyawa basa terurai di dalam menjadi OH negatif dan ion sisa basa. Jika larutan asam dicampur dengan larutan basa, ion sisa asam bereaksi dengan ion sisa basa membentuk garam. Sementara itu, ion H bereaksi ion OH positif membentuk H2O. Jika asam dan basa yang dicampur memiliki perbandingan tertentu, reaksi akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, langsung kami kasih pertanyaan. Asam dan basa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.